Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Rita Shewell Grade dari kelas 26, jurusan D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya Palembang. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai hukum kepailitan. Sebelum itu, apa yang kalian ketahui tentang hukum kepailitan atau yang kita sebut kepailitan? Oke, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut Munir Poadi, pailit merupakan suatu sistem umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditornya, atau harta tersebut dapat dibagi secara adil antara para kreditor. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari debitor, kreditor maupun kurator. Debitor itu adalah orang yang meminjam atau yang berhutang kepada pihak lain ataupun lembaga lain. Kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atas properti ataupun layanan jasa, atau lebih dipersingkat, kreditor adalah peminjam ataupun yang meminjam. Sedangkan kurator yaitu balai harta peninggalan atau orang yang diangkat oleh pengadilan untuk membereskan harta debitor yang telah pailit ataupun debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas yang telah ditunjukkan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di dalam pasal 1 ayat kelima. Selanjutnya dapat kita lihat di PowerPoint, yaitu jenis-jenis kreditor, di mana kreditor itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kreditor preferen, yang kedua kreditor separatis, yang ketiga kreditor konkuren. Kreditor preferen ini adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak yang diprioritaskan dari kreditor-kreditor lain. Dan bagian dari kreditor ini ialah kantor pajak dan juga karyawan. Yang kedua, kreditor separatis. Kreditor separatis ini memiliki hak untuk memegang jaminan, di mana biasanya dalam memperoleh kredit terutama dari perbankan, debitor menyerahkan jaminan seperti jaminan tanah ataupun rumah. Dan ketika debitor tersebut pailit atau dibekukan, maka kreditor separatis ini memiliki hak untuk menjual kembali jaminan tersebut. Dan yang terakhir yaitu kreditor konkuren, di mana kreditor ini adalah kreditor yang tidak memegang sama sekali jaminan, dan kreditor ini berada di paling akhir ataupun berada di dalam prioritas terakhir dalam pembayaran utang. Syarat sahnya pailit, di mana pada PowerPoint terterangkan bahwa syarat pailit telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, dan di mana isinya ada 3. Dan itu bisa kalian baca sendiri ya, dan saya akan menjelaskan sedikit maksud dari ketiga syarat tersebut, bahwa jika debitor mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya 1 hutang yang telah jatuh tempo, dinyatakan pailit. Debitor tersebut dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih dari kreditor tersebut. Jadi ketika debitor tidak bisa membayar hutang, maka debitor tersebut akan dinyatakan pailit atau debitor pailit. Oke, di akhir materi yaitu saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak dalam kepailitan yang seperti tertera pada PowerPoint di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan. Yang pertama, debitor itu sendiri yang memiliki 2 atau lebih kreditor di dalam pasal 2 ayat 1. Aku rasa kalian mengerti tentang itu. Yang nomor 2 itu seorang kreditor
atau lebih baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama di pasal 21 juga, dan itu juga mudah dipahamin. Yang ketiga, kejaksaan bila menyangkut kepentingan umum. Nah, ternyata kejaksaan juga bisa mengajukan permohonan pilot, tetapi ada notis teman-teman untuk menyangkut kepentingan umum yang tertera pada pasal 2 ayat 2. Dan yang keempat, seterusnya kalian bisa baca di PowerPoint, dan itu juga ada pasal dan juga ayat keberapanya. Oke, buat materi ini cukup sampai di sini saja penjelasannya. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan, dan sedikit kurangnya kalau ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, saya tutup penjelasan ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian, dan see you when I see you guys.